wabarakatuh teman-teman semuanya. Kita dari Dokter Gigi Internship. Saya sendiri dengan Dokter Gigi Nabila dan saya Dokter Gigi Wanda. Di sini kami akan berdiskusi mengenai HAIS atau Healthcare Associated Infection, atau bisa juga disebut sebagai suatu infeksi yang dapat terjadi pada pasien maupun petugas kesehatan di suatu fasilitas kesehatan. Nah, teman-teman, kita di sini sudah bersama dengan Bu Umi. Beliau ini selaku IPCN dari RSUD Syam Rambu Bangkalan. Nanti kita akan langsung ngobrol dengan Bu Umi tentang apa sih itu HAIS. Nah, Bu Umi mungkin bisa dijelaskan, Bu, apa sih itu HAIS, Bu, ke teman-teman sekalian? Terima kasih, Dokter. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Umi Fadila Eskepnes. Kebetulan saya di rumah sakit ini sebagai IPCN. HAIS itu, Dokter, infeksi yang terjadi pada pasien di mana sebelumnya pasien itu tidak menderita infeksi dan tidak dalam masa inkubasi. Dan ini terjadi 2 kali 24 jam dan bisa terjadi ketika pasien setelah pulang. Ya, bisa terjadi setelah pulang. Kemudian apa sih, Bu, biasanya contoh dari HAIS itu sendiri, Bu? HAIS itu sendiri, contohnya penyakit HAIS itu VAP itu pada pasien pemasangan ventilator, Dokter. Terus HAP, terus kauti itu, Dokter, pada pasien yang terpasang selang kencing atau kateter. Terus SSI itu pada pasien-pasien operasi, Dokter. Dan juga IADP atau bisa juga dikenal dengan BSI, biasanya pada pasien yang terpasang CVC. Dari semua yang sudah Ibu Umi jelaskan tadi, kira-kira yang paling sering terjadi di RSUD Syam Rambu ini apa ya, Bu? Yang paling sering terjadi di sini, Dokter, yaitu yang SSI atau ILO. Kita kenal ILO, infeksi luka operasi, atau IDO atau infeksi daerah operasi, Dokter. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, Bu, mengenai ILO sendiri itu seperti apa? ILO itu biasanya, Dokter, terjadinya ketahuannya itu setelah pasien itu pulang. Sebenarnya ketika pulang pasien itu kan nanti berapa hari harus kontrol. Biasanya belum sampai 1 minggu atau batas yang sudah ditentukan untuk kontrol, pasien itu sudah datang. Nah, lukanya itu, Dokter, basah, bisa keluar serum atau apa, Dokter. Nah, nanti kalau sudah terjadi ILO seperti itu, kami dari PPI, Dokter, akan mencari kira-kira pasien ini apakah betul-betul HAIS yang dari rumah sakit atau yang didapat dari rumah. Itu, Dokter. Setelah kita cari dengan cara anamnese, kira-kira saat pasien pulang dari rumah sakit itu dikasih surat pengantar atau surat kontrol, itu di dalamnya ada pesanan pulangnya, Dokter. Jadi di rumah boleh beraktivitas apa saja, makanannya apa saja, juga obat-obatannya apa saja. Tapi ketika pasien nyampe di rumah, setelah kami anamnese, kenapa, Bu, seperti ini? Bagaimana dengan makannya? Nah, saya kalau minumnya jarang. Karena apa? Karena ada keyakinan kalau minum banyak itu lukanya jadi basah. Nah, setelah itu mereka itu tidak mau makan ikan, Dokter, karena pikirannya kalau makan ikan itu nanti lukanya gatel. Padahal dari rumah sakit itu sudah dipesan, nanti, Bu, makan telur ya, kalau kira-kira digoreng bosen bisa direbus, bisa sampai 5 atau 6, kalau enggak putihnya saja. Itu sama pasien tidak diikuti, karena ketika pasien di rumah itu yang melayani kan orang tuanya atau keluarganya. Kalau sudah dapat masukan dari keluarga, itu mereka ikut, Dokter, karena takut. Jadi mereka tidak mau minum banyak, tidak mau makan ikan, jadi makannya hanya tahu, tempe, daging, itu saja, Dokter. Nah, itu, Dokter. Baik, Bu, kira-kira apakah dari Bu Umi ada saran atau masukan kepada masyarakat di Bangkalan ini untuk mencegah terjadinya infeksi luka operasi sendiri itu ya, Bu? Saran dari kami selaku IPCN di rumah sakit ini, di Rumah Sakit Syam Rambu Bangkalan, untuk pasien sendiri, jadi ketika pasien itu pulang, jadi kita itu memberi KIE bukan hanya pada pasien atau sama suaminya, tetapi keluarganya yang mendampingi. Karena keluarga yang mendampingi ini yang mempunyai peranan paling besar nanti ketika proses penyembuhan. Jadi kita KIE, nanti, Bu, di rumah tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi tidak boleh mengangkat yang berat. Minum bisa sampai 1,5 sampai 2 liter selama pasien itu tidak ada pantangan minum. Kan ada pasien tertentu yang pantangan minumnya dibatasi pada pasien-pasien umpamanya kardiomegali
Ya, itu kan biasanya dibatasi dokter ya minumnya. Nah, terus selain itu ikannya apa? Umpama harus jelas ini, oh telurnya 5 digoreng umpamanya. Itu aja dokter. Jadi keluarga tetap dilibatkan selama proses penyembuhan pasien itu sendiri karena dia mempunyai peranan paling besar untuk proses penyembuhan lukanya. Ya. Jadi begitu ya Bu. Baik Bu Umi, terima kasih atas kesediaan waktunya sudah mau berdiskusi dengan kami gitu. Iya, mungkin juga buat teman-teman sekalian tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Umi apa aja itu dari HAIS, ILO, terus juga budaya-budaya yang mungkin ada di Bangkalan ini ya Bu ya. Terus jadi juga mungkin nanti lebih ke di KIE kepada pada keluarga dilibatkan dokter. Dilibatkan terus biar nggak ada budaya-budaya yang disalahpahami, biar lurus gitu ya Biar proses penyembuhannya lebih cepat. cepat. Iya. Baik, semoga apa yang sudah kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Bangkalan sekitar. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.